Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan Qin Mu melakukan perjalanan mengarungi zaman untuk menjemput anak dan sahabatnya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Qin Mu melihat beberapa sosok, dan setelah beberapa saat, mereka saling tumpang tindih. Sosok itu adalah seorang lelaki tua berpenampilan biasa yang duduk di dekat kusen pintu hutan obelisk. Qin Mu berjuang untuk bangun dan menyapa lelaki tua itu, kakak senior agung-agung. Tuan muda tertua melambaikan tangannya, Ling Xiao sudah mati, hati Dao Zi Xiao hancur, dan istana Miluo tak lagi kokoh. Saudara ketujuh, tujuanmu telah tercapai. Selanjutnya, apakah kau akan pergi ke ibu kota Giok untuk menghancurkan semua praktisi Dao dan Master Aula? Qin Mu duduk di sampingnya dengan siku di atas lutut. Ia terengah-engah, dan tangannya masih gemetar. Kakak senior, hal-hal seperti kehidupan lebih kuat dari yang kita bayangkan, dan juga lebih lemah dari yang kita bayangkan. Qin Mu tersenyum, ia terkekeh. 3,5 miliar tahun, hanya 3,5 miliar tahun, reformasi perdamaian abadi telah mencapai akhirnya. Para praktisi perdamaian abadi berjuang sampai mati di istana leluhur, jadi perdamaian abadi tidak memiliki kekhawatiran dan tidak ada motivasi untuk berkembang. Perdamaian abadi tidak memiliki musuh lagi. Dulu aku membenci desa Riang yang didirikan oleh Kaisar Qin Yi, tetapi perdamaian abadi sedang diubah oleh para praktisi menjadi desa Riang lainnya, desa Riang yang lebih besar. Ia meregangkan pinggangnya dengan susah payah, dan tulang punggungnya berderak, dan alam semesta ini masih terus berkembang, menjadi semakin besar, semakin lebar. Langit semakin menjauh, dan bintang-bintang semakin menjauh. Ini adalah bencana yang bahkan lebih mengerikan daripada bencana kehancuran dan penciptaan. Kedamaian abadi akan perlahan-lahan terbunuh di desa yang lembut ini. Ketika mereka menyadari bahayanya, mereka tak akan mampu lagi menghentikan alam semesta ini dari kehampaan. Saya merasa mereka membutuhkan beberapa musuh untuk memperingatkan mereka agar mereka dapat terus berubah dan menjadi semakin kuat. Agung-agung meliriknya dan berkata, itulah sebabnya kau akan meninggalkan para Taois dan kepala aula istana Miluo untuk memotivasi dan memacu mereka agar terus maju. Ekspresi Qin Mu tenang. Aku perlu meninggalkan kemungkinan lain untuk masa depan. Mungkin ide guru benar? Tatapannya samar. Aku juga tidak membunuh Pak Tua Wuya atau saudari kedua Wuji. Jika seluruh alam semesta tumbuh tanpa batas, mereka mungkin punya cara untuk menghentikan tren berubah menjadi kehampaan. Agung-agung menatapnya dan tiba-tiba bertanya, apakah kau siap untuk kembali? Qin Mu mengangguk, ia tersenyum. Aku siap untuk kembali menemui guru, untuk menjadi saudara ketujuh istana Miluo, untuk menemukan putriku. Aku akan melakukan banyak hal di masa lalu, bahkan lebih dari apa yang kulakukan di zaman ke-17. Aku akan mencari kemungkinan untuk menghindari nirwana agung di masa depan. Ekspresi tuan muda tampak aneh. Ketika kau kembali ke masa lalu, kau memang akan melakukan banyak sekali hal. Apa yang kau lakukan sungguh tak terpahami. Setidaknya, aku tak pernah memahaminya. Reputasimu pasti akan buruk. Aku sudah terbiasa. Qin Mu berdiri dengan goyah dan meregangkan punggungnya. Ia tersenyum. Tuan muda ketujuh, jika kau terlihat sekilas, apakah kau masih layak menyandang gelar kekacauan? Penguasa agung tuan muda berdiri, kau bilang jika aku belajar dari guru, aku tidak akan seperti dia apapun yang terjadi. Bahkan jika aku memasuki kehancuran dan berubah menjadi Dao lalu mati seperti guru, aku tetap akan berantakan total. Kurasa aku mungkin tidak putus asa tentang masa depan seperti guru. Aku tidak tahu dari mana harapan ini berasal, tetapi sekarang aku tahu bahwa secercah harapan ini seharusnya datang darimu. Tatapannya samar saat ia berkata, setelah kau kembali ke masa lalu, aku akan datang ke zaman ke-17 untuk berubah menjadi Dao dan mengembalikan energi spiritual yang menguasai alam semesta ke alam semesta. Namun, aku tidak akan mati. Aku akan bereinkarnasi dan menunggumu di zaman ke-17. Qin Mu mengangguk. Tuan muda agung pertama menoleh ke belakang, menatap hutan obelisk, dan berkata, perubahan besar dan membelah langit, aku akan mengirim mereka kembali sebelum berubah menjadi jalan. Ketika kau kembali ke zaman ke-16, kau akan bertemu mereka. Qin Mu tertegun dan tersenyum. Kalau begitu, kakak senior, kita akan bertemu lagi di masa depan. Tuan muda agung pertama tersenyum. Kita akan bertemu lagi di masa lalu. Tuan muda agung pertama menyaksikan Qin Mu pergi dan memasuki hutan obelisk. Di hutan obelisk, Tai Yi duduk di sana, dan buah-buah Dao di pohon Dao di belakangnya bersinar terang. Tuan muda agung pertama membungkuk untuk menyambutnya, dan Tai Yi berdiri untuk membalas salam. Rekan Taois, saya sudah berdiskusi dengan Tuan Muda ketujuh untuk mengirim Anda kembali ke zaman ke-16 bersama anggota Sekte Pembelah Surga. Tuan Muda Agung pertama berkata, jika rekan Taois dan anggota Perkumpulan Pembelah Langit masih di sini, Tuan Muda ketujuh mungkin akan memiliki pikiran jahat di dalam hatinya.
Dia pasti akan membunuh faksi pembelah langit dan membiarkan rekan Taois bereinkarnasi. Meskipun sekte pembelah surga telah melakukan banyak kejahatan, itu juga merupakan kemungkinan untuk menyelamatkan masa depan. Namun, kerusakan yang disebabkan oleh faksi pembelah langit terlalu besar. Saya khawatir dia tidak akan membiarkan Anda pergi. Tai Yi berkata, Tuan Muda Sulung merasa bersalah atas kasus pemilik Istana Miluo yang membunuh ibu kota surgawi saat itu. Jadi, dia ingin memberi kompensasi kepadaku dan sekte pembelah surga. Tuan Muda tertua menggelengkan kepalanya. Jika guru tidak membunuh Tiandu saat itu, anggota sekte pembelah surga tetaplah anggota sekte pembelah surga. Keadaan ini tidak akan berubah. Anggota sekte pembelah surga di kota Tiandu memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Mereka tidak mengendalikan diri dan menyalahgunakan kekuatan ini. Sebagai perbandingan, Istana Miluo lebih tertib dan tidak terlalu berbahaya. Omong kosong. Dari obelisk, wajah-wajah anggota sekte pembelah surga muncul. Mereka semua memarahi Tuan Muda tertua atas kata-katanya yang kasar. Masa sekte pembelah surga itu mengutuk dan mengejek Istana Miluo karena menggunakan kekuatan mereka untuk menindas orang lain. Jika ibu kota surga diberi waktu untuk berkembang, 10 Master Istana Miluo juga akan dibunuh oleh Master Ibu Kota Surga, dan 10 anggota Istana Miluo juga akan diratakan. Penguasa Istana Miluo iri dengan kekuatan mereka, sehingga ia membunuh penguasa Ibu Kota Surga sebelum mereka dewasa. Masa sekte pembelah surga mengejek penguasa Istana Miluo karena tidak memiliki toleransi terhadap orang lain. Jika mereka adalah mereka, mereka pasti sudah lama memecahkan masalah penghancuran dan penciptaan alam semesta, menciptakan dunia yang sempurna. Mereka juga mengejek Master Istana Miluo atas ketidakmampuannya dan karena telah menguras habis hati daonya hingga hampir mati. Ia pantas mati. Tuan Muda Tai Yi tidak keberatan. Tai Yi mengerutkan kening. Ia juga tak berdaya melawan masa sekte pembelah surga ini. Ia berkata, bagaimana kalian akan mengirim kami kembali ke zaman ke-16? Aku akan berubah menjadi Dao dan mengembalikan seluruh kekuatanku ke alam semesta. Saat Tai Yi mengatakan ini, masa sekte pembelah surga kembali tertawa. Satu demi satu, mereka berkata, Tuan Muda Tai Yi, pecundang ini akan menjadi seperti bajingan tua itu, Master Istana Miluo. Hati Daonya telah mati. Perdana Menteri melanjutkan, percuma saja mempertahankan pohon Daoku. Jadi, aku berencana meminjam kapakmu untuk menebang pohon Daoku dan membuat kapal untuk mengirimmu ke zaman ke-16. Kerumunan itu tertahan di dalam prasasti batu dan tertawa terbahak-bahak. Bajingan tua, bukankah pohon Daomu akan bermanfaat bagi kami? Jika kau mampu, tinggalkan buah Daomu untuk kami gunakan sebagai persembahan. Dengan kemampuanmu, kau bisa menjebak kami? Tunggu sampai kami bebas dari kapal Daomu, lalu kami akan membunuh jalan kami menuju zaman ke-17 dan menyembuhkan kepalamu yang mati. Tai Yi berkata, aku akan membangun kapal Dao dan mengirimmu ke zaman ke-16. Namun, sebelum itu, Tuan Muda ke-7 harus kembali ke masa lalu dan menjadi Tuan Muda ke-7. Kalau tidak, aku tidak akan berani mengirimmu kembali. Tai Yi berkata, apakah kau takut dia akan mengingkari janjinya dan membunuh semua orang sekte pembelah surga saat kau bereinkarnasi? Grand Supreme berkata, Tuan Muda ke-7 telah membunuh cukup banyak orang di 16 era alam semesta terakhir. Gayanya membuat orang sulit merasa tenang. Aku harus melihatnya kembali ke masa lalu sebelum aku bisa merasa tenang. Tai Yi mengangguk. Aku juga. Mereka berdua duduk dan menunggu dengan tenang. Qin Mu berjalan perlahan dan pertama-tama pergi ke situs asli Istana Leluhur. Situs itu telah menjadi medan perang bagi para praktisi Dao. Kuali primordial Istana Leluhur telah dilubangi oleh harta karun unik Tuan Muda, dan harta karun unik milik beberapa Tuan Muda semuanya telah hancur, hanya sumur surgawi tertinggi milik Tuan Muda Agung yang tersisa. Kepala aula dan praktisi Dao Istana Miluo beralih dari menyerang ke bertahan dan mempertahankan sumur surgawi, membuat Lan Yutian, Su Shenghua, dan yang lainnya mustahil untuk menerobos. Qin Mu memandangi medan perang dari kejauhan sebelum melayang pergi. Ia berjalan melintasi langit berbintang dan pergi ke surga 4 kutub. 4 kutub alam semesta telah menjadi semakin besar, dan terdapat berbagai macam ras yang tinggal di sini. Surga 4 kutub telah lama menjadi asing baginya. Ketika ia datang ke surga selatan dari surga kutub selatan, ia melihat bahwa surga di sini bagaikan kedamaian abadi yang kecil. Segalanya tampak teratur, dan para dewa memegang kendali atas kekuasaan. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk melayani manusia, dan perdagangan mereka berkembang pesat, segala macam sumber daya disediakan untuk para dewa. Qin Mu berjalan melintasi surga, dan tidak banyak orang yang mengenalnya lagi. 3,5 miliar tahun sejarah membuat segalanya terasa sangat asing. Ia berjalan melewati reruntuhan medan perang dan berdiri di sana untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur di masa lalu. Ia bahkan mencari makam musuh-musuhnya, tetapi sayangnya, ia tidak dapat menemukannya. Sudah terlalu lama, dan orang-orang di dunia telah melupakannya. Mereka telah melupakan orang-orang yang telah berjuang untuk masa depan.
Mereka mungkin tidak mengerti apa yang diperjuangkan orang-orang di masa lalu atau mengapa mereka gugur. Mereka mungkin tidak mengerti orang-orang yang telah mempertaruhkan nyawa dan menumpahkan darah mereka di era 5 kesengsaraan. Bahkan, mereka bahkan tidak tertarik untuk memahami sejarah era 5 kesengsaraan. Long Han, Qi Ming, Kaisar Agung, Kaisar Pendiri, perdamaian abadi, perjuangan rakyat dari generasi ke generasi ternoda debu begitu saja. Tidak banyak orang yang menyapu debu dan membaca halaman-halaman yang tertutup debu itu. Qin Mu dipenuhi kesedihan saat ia akhirnya tiba di dunia asal. Dunia asal lebih besar dan lebih berat daripada saat ia pergi. Istana leluhur tidak ada lagi dan telah menjadi senjata berat. Dunia asal menggantikan istana leluhur dan menjadi pusat semua dunia di alam semesta. Istana surgawi perdamaian abadi dibangun di sini, dan kayu asal di tubuh utama Gongsun yang juga menjadi rimbun dan hijau. Gadis kecil yang memperlakukannya seperti pohon yang perlu disiram saat itu telah menjadi simbol dunia asal. Qin Mu bagaikan manusia biasa saat ia berjalan di sekitar kota-kota dunia asal, mengamati dan merasakan kehidupan orang-orang. Dunia asal telah menjadi sama sekali asing. Perekonomian dunia telah menjadi sangat berbeda sejak ia pergi. Budaya dan adat istiadat juga menjadi begitu asing sehingga terasa asing. Gaya arsitektur kota-kota dewa membuatnya merasa seolah-olah datang ke dunia asing. Pakaian, makanan, bahasa, dan bahkan rune orang-orang juga telah menjadi berbeda dari sebelumnya. Ia bagaikan barang antik tua yang digali dari makam kuno dan tak ada hubungannya dengan dunia ini. Qin Mu sedikit ketakutan dan bingung. Ia ingin melihat apakah konsep yang telah ia terapkan masih ada. Ia melihat bahwa para dewa digunakan oleh manusia, dan ia juga melihat bahwa jalan para orang suci digunakan oleh manusia. Konsep itu masih ada, tetapi yang membuatnya bingung adalah, terlepas dari apakah itu dewa atau manusia, mereka semua sudah terbiasa dengan hal ini. Mereka tidak mengerti arti dari kenormalan semacam ini, mereka juga tidak tahu berapa banyak pertempuran berdarah yang tersembunyi di dalamnya, atau berapa banyak orang yang telah membayar harganya dengan nyawa mereka. Lagi pula, 1.000.000 tahun sejarah terlalu singkat dibandingkan dengan 3,5 miliar tahun perdamaian. 1.000.000 tahun sejarah dalam 3,5 miliar tahun mungkin hanya sehalaman dalam buku sejarah yang tebal. Halaman ini tak bisa memuat 7 khalifah surgawi Long Han, Kaisar Merah, dan Kaisar Cerah. Tak ada tempat bagi Khalifah Yue dan Khalifah Ling yang telah mendukung era Kaisar Agung. Tak ada pula tempat bagi belasan Kaisar Agung yang telah berdiri teguh dan menyatakan bahwa nyawa manusia lebih mulia daripada surga. Tak ada tempat untuk desa yang riang, Kaisar Pendiri, 4 Raja Surgawi Agungnya, Reruntuhan Agung, dan Kaisar Manusia Leluhur pertama di dalam buku. Qin Mu dalam buku sejarah ini mungkin hanya sebuah paragraf pendek, belum lagi pertempuran dan wajah-wajah yang tak terlupakan. Buku-buku sejarah dunia pun tak mampu mengingat hal-hal ini. Para pahlawan yang terkubur oleh sejarah bagaikan tetesan air di lautan atau pasir di gurun. Tak seorang pun dapat mengingat mereka. Sekalipun para pahlawan dalam sejarah kembali, tak seorang pun akan mengenali mereka. Ia berjalan cukup lama dan melewati kota-kota dewa. Beberapa runtuhan medan perang telah hancur seiring waktu dan berubah menjadi kota-kota dewa, gedung-gedung tinggi, dan beberapa benar-benar kosong tanpa seorang pun mengingatnya. Baru ketika ia lewat, ia memberi penghormatan. Yang Mulia Mu, apakah itu Anda? Ketika Qin Mu sedang mengenang masa lalunya di lembah Lan Feng, ia mendengar suara kuno. Ia menoleh dan melihat seekor harimau hitam raksasa. Ia tertegun dan tersenyum saat menyambut harimau hitam raksasa yang menerkamnya. Itu adalah Dewa Harimau Hitam, kakak seniornya. Dewa Harimau Hitam menerkam dan berubah menjadi seorang lelaki tua berwajah putih beruban. Ia memeluknya, menangis, dan tertawa. Tiba-tiba, ia berteriak keras, "Guru tua, murid kedua Anda telah kembali." Ada beberapa gubuk rumput di hutan pegunungan lembah Lan Feng. Sang penebang kayu suci mendorong pintu gubuk rumput itu dan berjalan keluar. Gubuk itu masih berhias sama seperti sebelumnya dan tak pernah berubah seiring perubahan dunia. Ia juga bagaikan barang antik tua, tak berubah dari masa ke masa, begitu tuanya hingga ia terabaikan oleh zaman. Meskipun penampilannya sama seperti dulu, ia bagaikan bunga dandelion dewasa dengan bulu yang semakin menipis. Qin Mu melangkah maju dan memeluk sang penebang kayu suci yang agak pendiam itu. Penebang kayu suci meronta sejenak, tetapi tak mampu melepaskan diri. Ia malah menghunus kapak yang telah lama berkarat di sudut dinding untuk mengancam Qin Mu agar melepaskannya. Namun, Dewa Harimau Hitam diam-diam menjulurkan cakarnya dan menekannya. Qin Mu akhirnya melepaskannya. Mereka berdua duduk di depan meja batu. Wajah penebang kayu suci muram, sementara Dewa Harimau Hitam sibuk di depan dan di belakang, menyiapkan teh, menumis, dan memasak. Ia sangat tekun. Setelah beberapa lama, penebang kayu suci berkata dengan dingin, "Kau kembali." "Ya, aku kembali," kata Qin Mu sambil tersenyum. "Kapan kau pergi?" Penebang kayu suci mengangkat cangkir tehnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. "Segera," kata Qin Mu.
telapak tangan Saint penebang kayu bergetar, dan air di dalam cangkir teh hampir tumpah. Ia bertanya dengan acuh tak acuh, kau ingin pergi begitu kembali? Qin Mu tidak menjawab. Ia melihat sekeliling dan melihat bahwa gaya arsitektur dari 3,5 miliar tahun yang lalu masih dipertahankan. Ia menggelengkan kepala dan bertanya, mengapa guru tinggal di sini? Guru telah memberikan kontribusi besar bagi perdamaian abadi, bukankah lebih baik jika beliau pergi ke istana surgawi? Lagi pula, ada teman-teman lama di sana, bukankah tempat ini sangat ramai? Mengapa harus begitu miskin? Saino penebang kayu meminum tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Saint tertinggi tak bernama, kau tidak mengerti alamku. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Ia dapat melihat bahwa alam kultivasi Santo penebang kayu masih tertahan di depan panggung eksekusi dewa dan belum mencapainya. Secara logika, reformasi perdamaian abadi telah menciptakan jalan alam pasca Natal yang tak terhitung jumlahnya dan ada banyak orang dengan kebijaksanaan luar biasa yang telah memverifikasi jalan alam pasca Natal ini ke tingkat pencapaian Dao. Jika Saint penebang kayu ingin belajar, ia dapat menyelesaikan 360 jalur alam pasca Natalnya dan mengolah setiap Dao agung hingga tingkat puncak. Namun, ia tidak mempelajarinya. Aku tidak ingin pergi ke tempat-tempat itu. Terlalu ramai dan berisik. Saint penebang kayu memelototinya, kemampuanku tidak tinggi, jadi apa gunanya pergi ke sana dan dipuja sebagai patung dewa di kuil? Aku manusia hidup, bukan patung dewa yang terbuat dari kayu dan tanah liat. Jika aku ada di sana, akan lebih baik bagiku untuk hidup menyendiri di sini. Qin Mu mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepalanya yang seperti dandelion yang telah berubah menjadi angin, tetapi ketika Saint penebang kayu memelototinya lagi, ia segera menarik tangannya. Ketiga muridku, kecuali bos, semuanya lebih baik daripada aku. Dewa Harimau Hitam mengambil topi itu, yang merupakan gaya era baru. Saint penebang kayu awalnya enggan memakai topi itu, tetapi ia takut Qin Mu akan menyentuh kepalanya, jadi ia tak punya pilihan selain memakainya terlebih dahulu. Orang-orang zaman sekarang juga lebih bijaksana daripada kita dulu. Hanya saja mereka tidak punya rasa khawatir, jadi aku tidak nyaman dengan mereka. Mereka selalu menganggapku cerewet dan mengatakan aku hanya mengkhawatirkan hal sepele, bahwa aku selalu mengkhawatirkan bahaya yang tidak perlu itu. Aku tidak tahan lagi bersama anak-anak muda itu. Qin Mu tersenyum saat mendengarkannya mengoceh tentang pemuda era baru. Ia merasa sedikit sedih. Mentalitas guru mungkin sudah sangat tua. Saint penebang kayu banyak bicara dan makanan di meja batu perlahan-lahan berkurang. Mereka meletakkan mangkuk dan sumpit mereka, lalu Saint penebang kayu tiba-tiba bertanya, berapa lama kalian akan pergi kali ini? Qin Mu tersenyum. Entahlah. Mungkin aku akan kembali segera setelah aku pergi, atau mungkin aku baru akan kembali ketika alam semesta ini hampa. Atau mungkin aku takkan pernah kembali setelah aku pergi. Penebang kayu suci terdiam. Qin Mu membangkitkan semangatnya, kewaspadaan guru akan bahaya akan berguna. Desa yang riang hanyalah genangan air yang tergenang. Cepat atau lambat, desa itu akan mati perlahan, dan bahaya baru akan muncul. Pada saat itu, guru mungkin akan keluar dari gunung untuk menunjukkan ambisinya. Para veteran tidak akan mati. Mereka hanya mengambil kapak perang dan senjata mereka, lalu meletakkannya di sudut-sudut dinding hingga berkarat. Orang-orang hanya memilih untuk melupakannya sementara. Tetapi ketika perang datang lagi, orang-orang akan mengingatnya lagi, dan mereka juga akan mengasah kapak perang dan senjata mereka, lalu kembali ke medan perang. Ia berdiri. Guru, Anda akan memiliki tempat untuk menggunakannya. Penebang kayu suci berdiri dan menatapnya. Kapan Anda akan kembali? Qin Mu terdiam sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, Guru, apakah Anda masih ingat ruang kacau? Penebang kayu suci berpikir sejenak dan bertanya, ruang kacau di alam angkasa yang melayang saat itu? Qin Mu berkata, suatu hari nanti, ruang yang kacau ini akan mekar seperti kembang api, dan itu akan menjadi tanda kepulanganku. Penebang kayu suci tidak menghentikannya dan memperhatikannya pergi. Ketika sosoknya menghilang di pegunungan lembah Lanfeng, ia mengalihkan pandangannya dan berteriak, hitam kecil, keluarlah dan asah kapakmu. Dewa Harimau Hitam segera berlari ke depan dan berkata, Tuan Tua, apakah benar-benar ada perang yang sedang terjadi? Perang ini sudah berlangsung damai selama miliaran tahun. Penebang kayu suci mengangkat kapak besarnya dan berkata dengan suara berat, bersiaplah, asah kapakmu baik-baik, ayo kita cari teman lama kita. Suaranya lantang dan jelas, dan ada semangat juang yang membara di tubuhnya, begitu pula darah yang mendidih. Zuoka telah bereinkarnasi. Yan Yunxi selalu mesra dengannya setiap hari, jadi kita harus mengajaknya jalan-jalan. Dan di Shitian itu, siapa nama reinkarnasinya? Oh ya, Tianshu pergi ke istana leluhur, kan? Temukan dia. Apakah kau masih tahu kemana orang dari kolam dingin itu pergi? Dan orang dari hutan belantara hijau itu? Oh ya, dan 2 ikan dari kolam dingin. Tuan, kau lupa bahwa Tuan Langit dari kolam dingin telah meninggal, kata Dewa Harimau Hitam hati-hati. Penebang kayu suci itu bingung. Bukankah dia bereinkarnasi? Dewa Harimau Hitam berkata, Tuan,
dia dipukuli hingga kacau balau selama pertempuran Istana Surga. Anda telah mencarinya selama bertahun-tahun. Dan Kaisar Hijau, dia juga meninggal. Anda lupa tugu peringatan yang Anda buat untuk mereka di sini. Tahun lalu, ketika Anda mengunjungi makam itu, Anda bertanya makam siapa itu. Penebang kayu suci terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara teredam, kalau begitu kami tidak akan mencari mereka. Qin Mu berjalan perlahan dalam kedamaian abadi dan mendekati Istana Surgawi Kedamaian Abadi. Lambat laun, semakin banyak orang yang mengenalnya. Tidak semua orang melupakannya, tetapi mereka yang mengenalnya adalah teman-teman lama dari masa lalu. Sesekali obrolan ringan membuat langkahnya melambat. Teman-teman ini belum mencapai Dao dan mereka tinggal dalam kedamaian abadi. Beberapa dari mereka telah mengasingkan diri sementara yang lain masih bersosialisasi. Melihat mereka membuat Qin Mu menghela napas haru. Kedatangannya tidak menimbulkan gejolak dalam kedamaian abadi. Tidak ada yang tahu latar belakang pemuda yang berjalan di kota yang ramai dengan rambut putih di pelipisnya ini. Mereka hanya melihat para senior tua dengan reputasi panjang datang menyambutnya, dan ada juga pendekar pedang yang lelah bepergian bergegas menghampiri. Beberapa dari orang-orang ini terkenal di dunia dan merupakan leluhur tua yang tinggal di kuil, sementara beberapa lainnya tidak dikenal dan tidak dikenal. Qin Mu tidak tinggal lebih lama lagi. Ia masih harus bertemu dengan yang lainnya. Kedamaian abadi pergi ke ibu kota dan pergi ke ibu kota, tetapi penampilan mereka juga berubah, membuat minatnya memudar. Malam tiba, dan malam kedamaian abadi begitu mempesona. Cahaya ilahi menyala dari kota-kota dewa, dan orang-orang di sini tidak perlu khawatir tentang invasi kegelapan lagi. Cahaya dari kota-kota dewa membuat bulan di langit menjadi jauh lebih redup. Qin Mu mengangkat kepalanya, dan bulan di langit masih seterang dan sejernih sebelumnya. Hanya tampak jauh dan dingin. Ia datang ke bulan, dan ada seorang dewi menari dengan pedang di istana bulan. Cahaya pedang itu seperti cahaya bulan dalam mimpi, menyinari seluruh istana bulan. Qin Mu berdiri di samping dan memperhatikan dengan tenang. Setelah beberapa lama, dewi di istana bulan menyimpan pedangnya, dan baru kemudian ia melihatnya. Keduanya berdiri diam di sana untuk waktu yang lama sebelum saling memandang dan tersenyum. 3,5 miliar tahun terlalu lama, sehingga hubungan di antara mereka bukan lagi cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Hubungan itu lebih seperti semacam rezeki. Itu tidak ada hubungannya dengan jiwa dan daging, dan itu tidak ada hubungannya dengan keinginan dan kepemilikan. Itu hanyalah semacam rezeki dalam jiwa. Rezeki ini berubah menjadi semacam kerinduan. Kerinduan itu menyatu menjadi pelabuhan dangkal yang dapat ditambatkan sementara. Tidak ada angin atau ombak, tidak ada ombak. Suasananya damai dan indah. Qin Mu dan Bai Ku'er duduk di tangga batu istana bulan. Mereka pernah memiliki emosi yang kuat seperti api. Saat itu, mereka telah mengendalikan cahaya pedang untuk merobek langit malam dan berenang di langit palsu, membangkitkan bintang-bintang yang cemerlang. Mereka telah membuat galaksi bergetar untuk mereka. Mereka tergerak oleh satu sama lain, dan bahkan tirai surgawi kedamaian abadi pun tidak dapat menyembunyikannya. Saat itu, mereka memiliki kemungkinan untuk bersama, tetapi mereka tertunda karena berbagai hal. Kini setelah mereka bersama lagi, kesadaran ilahi purba melonjak, menimbulkan riak-riak. Cinta menyublim dan menjadi makanan. Cinta tak ada hubungannya dengan nafsu atau masa depan, cinta tak ada hubungannya dengan perasaan. Mereka berbincang dan tersenyum, menikmati keindahan dengan damai. Setelah beberapa lama, Qin Mu bangkit. Bai Ku'er tersenyum dan bertanya, akankah kita bertemu lagi? Kita akan bertemu lagi, asalkan kau menungguku. Bai Ku'er memperhatikan kepergiannya. Cahaya bulan tampak samar, membawa jejak waktu. Cahayanya berat namun menenangkan. Matahari terbit, dan rembulan kedamaian abadi meredup, bersembunyi di balik awan. Qin Mu melihat Lang Bao di atas kapal feri. Setelah bereinkarnasi, Lang Bao tak lagi memiliki wajah seperti di kehidupan sebelumnya. Melalui jendela kapal, Qin Mu menatap wanita yang pernah membuatnya memimpikannya. Ia bisa melihat jiwanya, pengalaman hidupnya, dan semua hal di kehidupan sebelumnya. Lang Bao sepertinya merasakan tatapannya dan menoleh untuk menatapnya melalui jendela kapal. Wanita itu tersenyum dan berjalan melewati jendela kapal. Kakak, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kau membuatku merasa akrab. Ia anggun dan meskipun penampilannya tak seperti di kehidupan sebelumnya, ia tetap memancarkan aura yang luar biasa. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kita belum pernah bertemu sebelumnya dan hanya merasa akrab. Kita mungkin teman lama dari kehidupan sebelumnya. Lang Bao merenungkannya dan berkata, aku juga merasakan semacam perasaan familiar ini. Aku terus merasa seperti pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya. Kau? Ia mengangkat kepalanya dan pemuda beruban di pelipisnya telah menghilang. Lang Bao merasa bingung dan berkata dengan suara rendah, mungkin seorang teman lama, siapa sebenarnya kau? Ketika Qin Mu kembali ke kampung halamannya, ia tidak dapat lagi menemukan alamat lama desa Daksu. Sebagai gantinya, terdapat gedung-gedung tinggi, ramai dengan lalu lintas dan kebisingan.
Sepertinya aku mengenalimu. Seorang dewa yang berubah dari seekor naga betina berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh. Qin Mu tersenyum tipis, dan naga betina itu tak dapat berhenti memikirkan hari-hari tragis di masa lalu. Ketika ia tersadar, Qin Mu telah menghilang. Qin Mu kembali ke sisi istrinya, Ling Yuxiu. Ketika pertempuran istana leluhur meletus, Ling Yuxiu dikirim kembali ke kedamaian abadi. Sebagai salah satu kaisar tertua di kedamaian abadi, Ling Yuxiu tidak pergi ke Xiangjing kedamaian abadi. Ia seolah tahu bahwa Qin Mu akan kembali ke kediaman lama desa tua yang cacat, dan ia juga tahu bahwa Qin Mu tidak dapat menemukan kediaman lamanya, jadi ia tinggal di samping reruntuhan sungai Yangtze. Ia belum mencapai Dao. Dalam waktu yang lama, bahkan jika ia berkultivasi dengan sekuat tenaga, ia masih selangkah lagi untuk mencapai Dao. Langkah ini adalah parit alami. Bahkan jika suaminya adalah Mu, yang mulia surgawi, dan tuan muda ketujuh, ia tidak akan dapat membantunya keluar dari langkah ini. Pasangan itu hidup dengan tenang di tepi sungai Yangtze. Penguasa naga sesekali datang ke rumah mereka untuk makan dan minum. Qin Mu bahkan pernah menjamunya beberapa kali sebelumnya, tetapi setelah penguasa naga datang beberapa kali, ia mengusirnya. Sungai yang meluap sudah tidak ada lagi di sini, jadi sumpah yang kau ucapkan kepada penguasa bumi juga telah lenyap. Kau tidak akan menghadapi malapetaka jika kau meninggalkan sungai yang meluap. Penguasa naga, kau boleh meninggalkan sungai yang meluap sekarang, kata Qin Mu kepadanya. Penguasa naga sedikit bingung, dan ia bertanya dengan suara gemetar, bolehkah aku meninggalkan sungai bergelombang sekarang? Qin Mu berkata, hari ketika sungai bergelombang mengering, kau boleh pergi. Sejak saat itu, kau bukan lagi raja naga sungai bergelombang. Penguasa naga sangat gembira, melompat-lompat dan berteriak. Setelah beberapa lama, ia tiba-tiba menangis. Kemana aku harus pergi? Aku telah menjaga tempat ini selama 3,5 miliar tahun, kemana aku harus pergi sekarang? Dunia ini begitu besar, dan masa depan bahkan lebih besar lagi. Kau bisa pergi kemanapun kau mau. Qin Mu menepuk bahunya dan memperhatikannya pergi. Penguasa naga merasa bingung, dan ia perlahan pergi. Hari-hari Qin Mu dan Ling Yuxiu kembali tenang. Keduanya menyadari kekhawatiran di hati masing-masing, dan jiwa mereka terikat pada garis keturunan mereka. Namun, keduanya tidak menyebutkan hal itu secara bersamaan. Sebab, ketika hal itu disebutkan, hari itu adalah hari kepergian Qin Mu, dan pasangan itu akan berpisah karenanya. Mereka telah bersama terlalu lama. Setelah 3,5 miliar tahun, mereka merasa tak lagi utuh setelah berpisah, seolah-olah jiwa dan raga mereka tiba-tiba kehilangan sebagian. Namun, pada akhirnya mereka tetap harus berpisah. Selama hari-hari ini, berita terus berdatangan dari istana leluhur. Ada orang-orang yang telah mencapai Dao yang terluka dan mengalami cedera Dao yang sangat serius. Mereka telah kembali ke Eternal Peace dengan susah payah dari istana leluhur, membawa berita yang menggemparkan seluruh alam semesta. Ibu kota Giok telah turun, dan banjir prasejarah serta binatang buas akan segera menyerang. Istana leluhur telah hancur, dan banyak praktisi Dao Eternal PS telah gugur dalam pertempuran. Kegemparan yang disebabkan oleh berita ini bisa dibayangkan. Kegemparan itu melanda Eternal Peace dan seluruh dunia di alam semesta. Bukankah ada seseorang yang menjaga di sana? Beberapa orang bingung, sementara yang lain ketakutan. Bukankah orang itu telah menjaga di sana selama 3,5 miliar tahun? Mengapa dia melarikan diri? Apakah dia tewas dalam pertempuran? Atau apakah dia melarikan diri? Mengapa dia tidak menjaga istana leluhur? Qin Mu mendengar banyak suara buruk. Ling Yuxiu menatapnya dengan cemas, tetapi Qin Mu tampak acuh tak acuh. Ia tersenyum dan berkata, King Liu, atau mungkin kuda bambu kecil dari keluarga Ling, yang mulia surgawi, telah menjadi pintar. Aku sudah lama tidak memikirkannya. Kamu telah memberi terlalu banyak kepada orang lain, dan jika kamu tiba-tiba tidak memberi lagi, kamu akan menarik kebencian. Ini adalah sifat manusia, kata Ling Yuxiu. Sifat manusia memang seperti ini, jadi tidak perlu dipaksakan. Qin Mu berkata, yang kukhawatirkan adalah para dewa itu. Mereka telah memberi terlalu banyak kepada manusia, dan manusia akan menuntut mereka karenanya. Mereka akan menganggapnya biasa saja. Jika ada dewa yang mati karena kelelahan saat bertugas, mereka akan dianggap demikian, dan mereka akan kurang bersyukur. Ling Yuxiu tersenyum. Suamiku, kau lupa bahwa kau bukan lagi guru kekaisaran perdamaian abadi, dan aku bukan lagi kaisar perdamaian abadi. Serahkan saja urusan ini pada orang lain. Qin Mu tertegun dan tertawa terbahak-bahak. Sudah waktunya untuk menyerahkannya pada orang lain. Banyak praktisi Tao yang kembali dari medan perang istana leluhur dengan luka yang sangat serius. Di antara mereka terdapat orang-orang dari desa lansia cacat. Ketika Qin Mu mendengar berita itu dan pergi menemui mereka, Nenek Shi melihatnya tiba-tiba menangis tak terkendali, ia meratap dengan keras. Kami pikir kau sudah mati, jadi kami mengacaukan hati Tao kami dan dilumpuhkan oleh orang lain. Qin Mu tersenyum saat mendengarkan omelan mereka dan mengobati luka Tao mereka. Kepala desa, apoteker,
dan yang lainnya bergantian memarahinya dengan kejam. Qin Mu mendengarkan sambil tersenyum dan terus mengangguk. Kalau kau kembali, pergilah lihat si cacat. Si bisu akhirnya membuka mulutnya dan menuangkan air keruh dari pipa airnya. Ia mengetuk pipanya dan berkata, bukankah kau bilang dia telah kembali ke alam semesta masa lalu? Mungkin itu benar. Si tuli mengangkat kepalanya untuk menatap Qin Mu, matanya berbinar. Suaranya serak saat ia berkata, mungkin. Ya, napas kepala desa agak lemah. Kami tidak bisa menghentikanmu menjadi tuan muda ketujuh. Kalau begitu, ayo kita pergi dan melihatnya. Jika dia masih hidup, bawa dia kembali. Qin Mu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia telah merawat luka-luka penduduk desa lansia cacat dan tinggal bersama mereka selama beberapa waktu. Para tetua desa tampaknya tidak menyukainya dan mendesaknya untuk pergi. Bajingan kecil, ayo pergi, ayo pergi. Tidak ada yang memasak atau mencuci pakaian untukmu, kembalilah dan cari istrimu. Mereka mengusirnya. Qin Mu pergi, tetapi dia berhenti di tengah jalan dan menatap seorang gadis di aula sekolah dengan rasa ingin tahu. Gadis itu memiliki penampilan yang aneh. Salah satu matanya gelap pekat sementara yang lain adalah langit berbintang yang cemerlang. Ketika gadis itu menyadari bahwa dia sedang memata-matainya, dia terkejut dan segera menundukkan kepalanya, matanya melirik ke sekeliling. Setelah kelas usai, gadis itu memberanikan diri dan keluar kelas, menundukkan kepalanya ke samping sang rektor. Jangan cinta monyet. Sang rektor menjulurkan kepalanya keluar kelas dan berkata dengan galak. Aku tahu. Gadis muda itu memiringkan kepalanya dan menjawab dengan galak. Kakak kedua, apakah itu ayahmu? Tanya Qin Mu penasaran. Gadis muda itu mengangkat kakinya dan menendang batu dengan keras. Ia berkata dengan kesal, kau tahu maksudku? Apa kau di sini untuk membunuhku? Qin Mu tersenyum. Kakak kedua, aku sudah bilang akan memberimu kesempatan, kenapa aku harus mendekatimu? Kau tidak boleh bicara dengan pemuda yang mengecat rambutnya. Kanselir menjulurkan kepalanya dan berteriak. Gadis muda itu menjadi marah karena malu. Ini tuan muda ketujuh, apa maksudmu dengan pemuda yang mengecat rambutnya? Ayah, itu bukan urusanmu, kau boleh kembali. Ia berbalik dan mengangkat kedua tangannya untuk meraih dua kepangnya yang menggantung di dadanya. Ia berkata dengan senyum yang bukan senyum, kau tidak akan membunuhku? Apa kau tidak takut aku akan menghancurkan dunia yang telah kau lindungi dengan susah payah? Ia begitu gembira hingga matanya berbinar-binar. Kau datang untuk menemuiku. Kau pasti akan kembali, kan? Setelah kau pergi, siapa yang akan menjadi lawanku? Lan Yutian? Su Shenghua? Mereka berdua adik laki-laki dan tak mampu menahan satu pukulan pun. Saat kau kembali, kau akan melihatku duduk bersila di laut kekacauan, menunggumu. Gadis! Kanselir itu menjulurkan kepalanya lagi dan berkata, kau sudah bicara lama, dan kau masih bilang ini bukan cinta monyet. Gadis muda itu melompat pergi, kedua kepangnya berkibar di belakangnya. Ia berbalik untuk memasang wajah cemberut dan berkata sambil tersenyum, aku pasti menang. Qin Mu tersenyum dan melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kanselir itu memelototinya dengan tajam dan berkata dengan suara rendah, menjauhlah dari putriku. Mewarnai rambutmu putih di usia semuda ini, sekali lihat saja dan kau bisa tahu bahwa kau bukan orang baik. Gadis muda itu menjulurkan kepalanya dari bawah ketiaknya dan menjulurkan lidahnya ke arah Qin Mu. Qin Mu terdiam dan tiba-tiba mendapat inspirasi. Ia melangkah dan tiba di dunia binatang di belakang dunia asal. Setelah mencari untuk waktu yang lama, ia akhirnya menemukan sebuah pohon yang menjulang tinggi. Pohon yang menjulang tinggi itu tampaknya dapat melihatnya dan tiba-tiba bergetar. Saudara Dao Wuya, tidak perlu panik. Qin Mu menghampiri pohon itu dan membelai tubuhnya. Ia berkata sambil tersenyum, jika aku ingin membunuhmu, aku sudah melakukannya sejak lama. Aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Lagi pula, kita adalah teman lama dan persahabatan kita masih terjalin. Pohon besar itu berhenti bergetar, dan suara Pak Tua Wuya terdengar dari dalam. Mengucapkan selamat tinggal? Kau berencana untuk kembali ke masa lalu dan menjadi tuan muda Primal Chaos. Qin Mu mengangguk sambil tersenyum. Saudara Dao, kau tidak rugi ketika aku memberimu surat utang itu dulu, kan? Untungnya, kau benar-benar berhasil menyimpannya, kalau tidak, situasinya tidak akan seperti ini. Pak Tua Wuya mencibir. Kau tidak berani membunuhku. Bukannya kau tidak ingin membunuhku, tapi kau sebenarnya tidak berani membunuhku. Karena kau tahu jalanmu mungkin tak jelas. Kau tak mengampuni nyawaku, tapi kau memukuliku sampai aku hampir mati, lalu kau berlutut di hadapanku dan memohon agar aku tak mati. Qin Mu tertegun. Pak Tua Wuya terkekeh. Aku tahu rencana kecilmu. Kedamaian abadimu sudah kehilangan vitalitasnya, jadi tidak ada motivasi untuk berubah. Hehe, kau butuh aku untuk menjadi musuh kedamaian abadi, lawan kedamaian abadi. Tentu saja, itu ide yang bagus. Namun, apa kau tidak takut aku akan menghancurkan kedamaian abadi? Qin Mu tersenyum ramah. Pak Tua Wuya tertawa terbahak-bahak. Jika kau pergi, aku akan tak terkalahkan di zaman ke-17.
Selama aku pulih sedikit, aku akan dapat menghubungkan akarku ke era alam semesta di zaman prasejarah, memungkinkan para praktisi kuat yang enggan mati di sini untuk menyelinap dalam aliran yang tak berujung. Menghancurkan kedamaian abadi dan segudang dunia di surga akan sangat mudah. Qin Mu berkedip dan tersenyum. Aku sangat bersyukur Saudara Dao masih memiliki ambisi sebesar itu. Saudara Dao, jangan sia-siakan apa yang kukatakan hari ini. Setelah kita berpisah hari ini, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Aku akan menghancurkan kedamaian abadimu dan membiarkan dunia ini kembali kacau. Pak Tua Wuya berkata dengan penuh semangat, saat kau kembali, kau akan menyadari bahwa aku telah menjadi penguasa alam semesta yang hancur ini. Saat itu, aku akan pulih ke puncak kekuatanku, dan aku akan sekuat Tuan Istana Miluo. Semua kerabatmu, istrimu, anak-anakmu. Qin Mu menoleh dan menatapnya dengan tatapan sinis. Kegembiraan Pak Tua Wuya langsung sirna, dan ia mulai gemetar. Qin Mu berbalik dan pergi, mendengus dingin. Adik kecil, ia akhirnya mempelajari istilah populer di era ini. Perang di istana leluhur berlanjut, membentuk tarik-menarik. Lan Yutian, Su Shenghua, Kaisar Qin Ye, Jiang Baigui, Xing An, dan yang lainnya memang kuat, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menembus sumur surgawi. Para master aula dan praktisi Dao Istana Miluo juga memiliki kemampuan untuk melawan. Di antara mereka, sudah ada orang-orang yang berhasil mempercayakan kekosongan tertinggi untuk membentuk surga agung yang menyeluruh. Mereka sekali lagi mencapai Dao di alam semesta ini, dan kecakapan bertarung mereka telah meningkat pesat. Naga Kilin juga kembali dari istana leluhur. Ia juga terluka parah dan selalu berada di sisi Qin Mu setiap hari. Bahkan setelah lukanya sembuh, ia masih menjilati wajahnya dan meminta pil roh. Qin Mu mengusirnya beberapa kali, tetapi ia sama sekali tidak berhasil mengusirnya. Ia hanya bisa menyerah. Meskipun Naga Kilin adalah penguasa alam binatang buas, ia menghargai masa-masa ini. Mereka bertemu di depan gerbang Gunung Imperial College, dan mereka saling menemani dan mendukung. Qin Mu bertanggung jawab atas makanan Naga Kilin dan memanggilnya Naga Gemuk. Naga Kilin telah melewati hidup dan mati bersamanya, memberinya semangat yang tak bisa diberikan orang lain. Mereka adalah sahabat karib. Pada hari ini, Qin Mu akhirnya memutuskan untuk pergi. Dia tidak menunggu kaisar pendiri, juga tidak menunggu Su Shenghua, Lan Yutian, dan yang lainnya. Garis depan masih membutuhkan kekuatan mereka, dan dia tidak bisa menunda terlalu lama. Kakak senior tertinggi masih belum bereinkarnasi, rubah tua ini. Qin Mu tidak mau menerima ini. Ketika kakak senior tertinggi bereinkarnasi, dia akan dapat memasuki tanah kotor kehampaan tertinggi dan memaksa Tai Yi untuk menghancurkan surga. Dalam hatinya, bahaya tersembunyi dari sekte pembelah surga jauh lebih besar daripada anggota Istana Miluo. Anggota Istana Miluo masih memegang prinsip mereka ketika mereka melakukan sesuatu, tetapi tindakan sekte pembelah surga tidak terkendali. Dia selalu merasa bahwa menyingkirkan sekte pembelah surga akan menjadi pilihan yang lebih baik. Namun, Master tertinggi tidak pernah bereinkarnasi, jadi dia jelas sudah menduga hal ini. Hanya ketika dia kembali menjadi Tuan Muda ketujuh, dia akan membubarkan kultivasinya dan memulai kembali dari awal. Suamiku, jangan pikirkan hal-hal merepotkan itu lagi. Ling Yuxiu merapikan pakaiannya. Ekspresinya lembut, tetapi nadanya luar biasa tegas. Temukan Ling Yun dan bawa dia kembali. Qin Mu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menariknya ke dalam pelukannya. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukannya dan membawanya kembali. Pada hari ini, sebagian besar teman lama yang ditinggalkannya untuk menjaga kedamaian abadi telah datang untuk mengantarnya. Santo penebang kayu juga datang. Ia mengenakan topi yang menutupi beberapa helai rambutnya, membuatnya tampak sangat energik. Qin Mu melepaskan Ling Yuxiu dan menatap wajah-wajah yang dikenalnya. Wajah mereka dipenuhi senyum seolah-olah mereka akan menabuh genderang dan gong untuk mengantarnya pergi. Senyum-senyum palsu ini menghangatkan hatinya. Semuanya, jangan merindukanku, katanya sambil tersenyum. Semua orang mendesaknya, cepat pergi. Pergilah dan celakai monster-monster tua dari era prasejarah. Zaman ke-17 tidak akan mampu lagi menopangmu. Mereka tertawa sangat gembira. Mata Qin Mu memerah, dan aula kekacauan perlahan muncul di belakangnya. Pintu aula kekacauan terbuka, memperlihatkan 16 sungai kekacauan yang panjang. Mu, yang mulia surgawi bersandar pada tongkatnya dan tertatih-tatih maju. Setelah hening sejenak, ia berkata, temukan Yue dan Ling dan bawa mereka kembali. Qin Mu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Master Sekte Qin, jika kau tidak kembali, tak seorang pun di dunia ini yang bisa mengendalikanku. Xing An terbaring di dadanya. Dada itu compang-camping, tetapi ia masih berjalan maju dengan susah payah. Xing An berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat kepalanya, tetapi ia tidak bisa bangun sekeras apapun ia berusaha. Ia sangat lelah hingga terengah-engah, namun, ia tersenyum bangga. Jiang Baigui tak bisa mengalahkanku, begitu pula Dewa Pedang Tua. Su Shenghua, Lan Yutian, tak seorang pun bisa membunuhku. Tanpamu untuk menekanku,
berhati-hatilah agar aku tidak mengacaukan zaman ke-17. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan khawatir, rekan Taoi Xing An. Orang baik tidak berumur panjang, tetapi bencana berumur 1000 tahun. Jika kau tidak mati, bagaimana mungkin aku bisa tahan mati? Ia berbalik dengan ekspresi muram dan berkata kepada tabib, kakek tabib, luka orang ini sangat serius, mengapa dia belum mati? Setelah mengatakan itu, matanya menunjukkan kilatan tajam saat ia menyeka lehernya. Xing An, yang sedang berbaring di peti, menggigil. Tabib melambaikan tangannya dan berbisik, jangan khawatir, aku akan meracuninya sampai mati besok. Pergilah lebih awal, jangan khawatir, akan ada obituari besok. Saint Xing An meninggal karena luka parahnya. Xing An menggigil lagi. Qin Mu tersenyum saat berkata, rekan Taoi Xing An, rawat lukamu dengan baik dan jangan khawatirkan pemakamanmu. Aku pergi, semuanya, tidak perlu mengantarku pergi. Dia melambaikan tangannya dan berjalan ke aula. Master Sekte, Qin Mu berhenti dan berbalik untuk melihat Naga Kilin. Naga Kilin terdiam sejenak sebelum bertanya dengan keras, kapan kau akan kembali? Qin Mu tersenyum. Ruang kekacauan adalah tempat di mana aku memasuki mimpiku. Ketika aku kembali, itulah saatnya alam mimpiku hancur. Ruang kekacauan di sana akan mekar seperti kembang api. Dia berbalik dan berjalan ke aula kekacauan. Sungai kekacauan pertama menyapu ombak dan menelan tubuhnya. Ketika ombak besar ini menyapu, seluruh aula kekacauan juga terhempas ke sungai. Akhirnya, ombak menghilang, dan 16 sungai kekacauan juga lenyap tanpa jejak. Naga Kilin mengangkat kepalanya, dan banyak orang juga mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Xing An mencibir. Apa yang kalian semua lihat? Dia telah kembali ke kedalaman ruang dan waktu, bukan terbang ke langit. Apa yang ada di langit? Jadi tidak ada di antara kalian yang cocok denganku. Naga Kilin menundukkan kepalanya dan berkata, aku hanya berpura-pura dia terbang ke sana. Xing An mencibir tanpa henti. Baiklah. Penebang kayu suci mengeluarkan kapak kayu bakarnya. Muer telah pergi, tetapi perang masih berlangsung. Pengadilan surgawi belum dihancurkan, dan kaisar surgawi masih ada. Kalian semua, ikuti aku untuk melanjutkan perang. Kolam dingin. Kolam dingin. Kalian memimpin kiri sementara kaisar hijau memimpin kanan. Ayo kita bunuh dia dan jungkir balikan dunia. Di mana kolam dingin? Apakah dia pergi memancing lagi? Dewa Harimau Hitam segera menghiburnya. Ia berbisik kepada semua orang, Tuan Tua sudah terlalu lama kesepian selama bertahun-tahun ini. Ia selalu berfantasi bahwa teman-teman lamanya masih hidup. Tidak apa-apa, ia akan segera bangun. Ia hanya sengaja melupakan beberapa hal. Yang Mulia Surgawi ke-10 tidak bisa membiarkan mereka pergi. Reformasi harus dilanjutkan. Penebang kayu suci mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan ekspresi serius. Qin Yihe, aku sudah bilang sebelumnya bahwa kau tidak boleh pindah ke desa yang riang, atau semuanya akan hancur. Yayasan kami ada di sini, di tanah ini. Tak lama kemudian, semua orang terbiasa dengan omong kosong penebang kayu suci. Dulu, ia adalah orang bijak nomor 1 di dunia, tetapi sekarang, karena ia terlalu lama terdiam, kesedihan dan waktu telah mengaburkan ingatannya, menyebabkan pikirannya agak kacau. Tabib mengobatinya, katanya, ini bukan masalah besar. Hanya saja sudah terlalu lama. Kesadarannya telah melindunginya dan dia telah melupakan beberapa hal yang tidak dapat diterimanya. Mintalah Kaisar Barat untuk datang dan meniup trompet perang. Lalu, mintalah babi yang membantai orang untuk meniup genderang perang, dan dia akan bangun. Semua orang mengangguk tanpa suara. Zaman pertama alam semesta bergerak seperti waktu. Setelah 800 miliar tahun, zaman pertama akhirnya mencapai akhirnya. Aura kehancuran memenuhi alam semesta. Eksistensi tertua juga kebingungan menghadapi bencana yang tak terduga ini. Pak Tua Wuya berdiri dari bawah pohon dan memandangi kehancuran langit satu persatu, ia kebingungan. Para praktisi tahu di zaman pertama juga kebingungan. Dunia yang mereka lindungi layu dan kehidupan sekarat. Mereka juga merasakan bahaya. Tahu agung mereka mulai membusuk, pohon-pohon tahu mulai... Akhirnya gue punya harddisk eksternal. Tahu layu, dan buah-buah Dao kehilangan spiritualitasnya. Para peraih Dao pergi ke istana leluhur. Ada sosok agung di sana. Ia adalah peraih Dao pertama di zaman pertama, dan ia juga yang menciptakan sistem kultivasi. Ia memiliki kebijaksanaan dan kemampuan ilahi yang tak terbatas. Pasti ada cara untuk menyelesaikan bencana kehancuran yang tiba-tiba ini. Mereka menyebut makhluk agung ini Miluo. Miluo berarti luas, agung, dan tak terbatas. Tempat tinggalnya juga dikenal sebagai Istana Miluo. Setibanya di sana, mereka melihat dari kejauhan bahwa orang pertama yang mencapai Dao sedang mengumpulkan emas suci paling berharga di Istana Leluhur. Dengan kekuatan dan keterampilan Dao-nya yang luar biasa, ia sedang menempa sebuah perahu emas raksasa. Inilah kapal emas penyeberangan dunia. Penguasa Istana Miluo berkata kepada para Master Dao yang datang dari jauh, aku merasakan kehancuran ini akan menyapu segalanya, menghancurkan segalanya, dan meratakan segalanya.
Namun, setelah semuanya hancur, alam semesta akan otomatis terbuka kembali. Kapal emas penyeberangan dunia dapat membawa kehidupan seluruh alam semesta ke zaman berikutnya. Para Master Dao dari zaman pertama dipenuhi kekaguman. Pada saat ini, energi chaos yang terbentuk dari kehancuran puluhan surga terhubung. Angin panas bersiul dan bertiup, menyebabkan energi chaos membentuk sungai deras yang menyapu ke surga lainnya. Master Istana Milwo terkejut. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat sungai kekacauan yang panjang. Tatapannya dalam seolah-olah ia melihat sesuatu. Taois Milwo, apa yang kau lihat? Tanya seorang praktisi Dao. Kurasa aku melihat daun teratai di sungai. Ada seorang bayi perempuan yang terbungkus dalam daun teratai. Tuan Istana Milwo menunjukkan ekspresi bingung dan berkata, daun teratai itu telah hanyut. Aneh. Bagaimana mungkin ada makhluk hidup yang bertahan hidup di sungai itu? Ia segera bersemangat dan berkata sambil tersenyum, jika seseorang bisa selamat, itu berarti bencana ini pasti bisa diatasi. Semuanya, cepatlah dan bantu aku. Ayo kita bangun perahu emas ini untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Pada saat ini, sungai kekacauan berguncang sekali lagi ketika sosok-sosok kuat terbang keluar dari sungai kekacauan. Meskipun Tuan Istana Milwo bingung, saat ini sedang dalam masa krusial penyempurnaan kapal emas, jadi ia tidak punya waktu untuk pergi dan memeriksanya. Tiba-tiba, aula besar lain yang dipenuhi energi kekacauan berputar dan terbang keluar dari sungai kekacauan. Tuan Istana Milwo mengangkat kepalanya dan memandang orang-orang di depan aula dari kejauhan. Kemudian, ia terdiam memikirkan pembangunan kapal. Ia tidak tahu bahwa calon murid ketujuhnya telah kembali pada hari ini. 5 tahun kemudian, bayi perempuan yang dikirim oleh daun lotus itu kurus kering. Ia terhuyung-huyung bersama para pengungsi. Orang-orang yang membantunya bertahan hidup berjatuhan satu demi satu dan terkubur dalam bencana dahsyat ini. Ia berdiri di antara tumpukan mayat dan mendongak. Ia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia yang hancur. Lautan api terdistorsi, dan monster iblis mengerikan yang mengejarnya akhirnya menemukannya. Mereka ingin menangkap dan menghancurkannya. Pada saat itu, kesengsaraan kehancuran berhenti. Sesosok jangkung terpisah dari laut api dan berjalan ke arahnya. Aku telah menemukanmu, anakku. Suara yang familiar namun asing terdengar di telinganya, seolah ingin membangkitkan ingatan yang perlahan memudar di benaknya. Putri Kekacauan. Kartu Kinmu sudah muncul, saudara-saudara, jangan lupa untuk mengambilnya. Jika mereka bisa mengambilnya, itu akan menyenangkan. Jika mereka tidak bisa, itu akan baik-baik saja. Kinmu mengangkat Qin Lingyun tinggi-tinggi dan meletakkannya di bahunya. Tubuhnya kurus kering dan hanya tulang yang tersisa di bawah kulitnya. Ia duduk di bahu Kinmu dengan gelisah, tangan mungilnya mencengkeram rambut Kinmu erat-erat. Ia menoleh untuk melihat sisi wajah Kinmu. Rambut putih di pelipisnya membuatnya merasa familiar. Wajah itu terpantul dalam penglihatannya yang samar setelah ia lahir. Wajah ini membuatnya merasa nyaman. Selain wajah ini dalam ingatannya, ada wajah lain yang familiar. Itu adalah ibunya. Kinmu memandangi sosok-sosok di dalam api. Mereka adalah praktisi Tao yang mengejar Qin Lingjun. Saat itu, mereka telah mencegat keluarga mereka yang beranggotakan 3 orang di Sungai Kekacauan, memaksanya untuk tidak punya pilihan selain membiarkan Qin Lingjun kembali ke Sungai Kekacauan zaman pertama. Mereka memasuki alam semesta zaman pertama, dan ayah serta anak perempuan itu pun berpisah. Perpisahan ini berlangsung selama 5 tahun bagi Qin Lingyun. Selama 5 tahun terakhir, dia tidak memiliki orang tua dan menjadi yatim piatu, menjalani kehidupan yang sepi. Bagi Kinmu dan Ling Yuxiu, itu adalah 3,5 miliar tahun. Perpisahan semacam ini membuat Ling Yuxiu merasa kesal terhadap Kinmu. Selama 3,5 miliar tahun ini, mereka tidak memiliki anak kedua. Kinmu masih baik-baik saja. Ia hanya menunggu selama 3,5 miliar tahun, tetapi Ling Yuxiu masih harus terus menunggu. Tuan Muda Ketujuh, Kekacauan. Suara Dao serak datang dari lautan api. Ada keterkejutan, ketakutan, kegembiraan, dan ejekan dalam suara itu. Akhirnya kau kembali dan memilih untuk menjadi Tuan Muda Ketujuh dan Kekacauan, kata mereka sambil tersenyum. Ekspresi Kinmu setenang sumur kuno. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Semuanya, apakah kalian masih ingat? Aku pernah berkata di Sungai Kekacauan bahwa aku akan memasukkan kalian semua ke dalam peti mati. Ia merentangkan jarinya. Hari ini, aku di sini untuk memenuhi janjiku. Di tengah kobaran api, pohon-pohon Dao tiba-tiba meledak satu demi satu. Raungan geram para praktisi Dao prasejarah terdengar saat mereka berlarian ke segala arah. Buah Dao mereka menggantung tinggi di langit, dan cahaya Dao menembus lautan api. Namun, sebuah reinkarnasi raksasa muncul, menyelimuti mereka semua dalam reinkarnasi. Pohon Dao mereka terpotong rapi di lautan api dan berubah menjadi potongan-potongan papan kayu. Rune-rune aneh berkelap-kelip dan berubah di papan-papan kayu itu. Itu adalah rune kekacauan, Yuan.
Potongan-potongan papan kayu yang terbuat dari pohon dao berkumpul di lautan api yang kacau. Cabang-cabang pohon dao berubah menjadi paku-paku kayu yang dipaku ke papan-papan peti mati. Para praktisi dao dari berbagai era ditangkap oleh peti mati dan diseret ke dalam peti mati mereka sambil menjerit nyaring. Papan-papan peti mati raksasa beterbangan dan mendarat di atas peti mati, di bawah paku-paku kayu, mereka memaku papan-papan peti mati itu hingga mati. Di tengah lautan api yang kacau, para prajurit dao para praktisi dao meleleh satu demi satu dan berubah menjadi rantai yang berterbangan di lautan api. Mereka menembus peti mati dan menguncinya. Akulah kekacauan. Qin Mou membawa putrinya, Qin Lingjun, saat mereka berjalan di lautan api. Peti mati di belakang mereka terapung bersamanya di bawah tuntunan rantai. Ketika aku kembali ke masa lalu dan tiba di zaman pertama, aku sudah tak terkalahkan. Suara gemuruh datang dari peti mati. Itu adalah perjuangan para praktisi dao dari berbagai zaman, yang mencoba menghancurkan peti mati dan melarikan diri. Kultivasi mereka sangat kuat, dan para praktisi dao yang berani menghentikan Qin Mou dan istrinya di tengah perjalanan bukanlah orang biasa. Kemampuan mereka setara dengan para kepala aula Istana Miluo. Namun, ketika menghadapi Qin Mou yang telah menjadi tuan muda dan kekacauan primal, mereka masih jauh lebih rendah. Kalian tidak perlu berjuang. Aku akan menciptakan ruang di kehampaan ini yang bahkan kehancuran dan kesengsaraan penciptaan kehidupan tidak dapat menghancurkannya. Ini akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sampah. Qin Mou mengangkat tangannya, dan area luas di kehampaan pamungkas yang runtuh tiba-tiba menjadi stabil. Peti mati terbang melewati Qin Mou dan putrinya dan terbang ke sana. Aku tidak berusaha melindungi kalian dari kehancuran dan kesengsaraan penciptaan kehidupan. Faktanya, ruang ini hanya mengurangi kekuatan kesengsaraan penciptaan kehidupan berkali-kali lipat dan menundanya entah berapa tahun. Qin Mou menyaksikan peti mati itu terbang, dan suaranya berubah menjadi suara dao yang terus-menerus memasuki telinga para praktisi dao di dalam peti mati. Kesengsaraan penciptaan kehidupan akan selalu mengejar kalian, menghapus masa depan kalian berulang kali, memungkinkan kalian untuk perlahan-lahan menyaksikan kematian kalian mendekat. Kekuatan kesengsaraan penciptaan kehidupan akan memungkinkan kalian untuk tumbuh bersama peti mati, membuat kalian mustahil untuk melarikan diri. Ia akan membunuh kalian sedikit demi sedikit. Dan proses ini akan berlangsung selama ratusan miliar tahun. Kalian telah memisahkan kami, ayah dan anak perempuan, sehingga ibu dan anak perempuan tidak dapat bertemu satu sama lain. Kalian telah memisahkan kami, suami dan istri. Ini hukumanku untukmu. Kesengsaraan kehancuran zaman pertama alam semesta tiba sesuai rencana. Penguasa Istana Miluo menggunakan kekuatan magisnya yang luar biasa untuk berubah menjadi suara. Ia mengumpulkan semua praktisi dao dan orang suci di alam semesta, membawa semua makhluk hidup di surga ke istana leluhur, dan menaiki perahu emas. Ia menggunakan kapal emas tersebut untuk melampaui kehancuran alam semesta. Pemandangannya sungguh luar biasa spektakuler. Di atas kapal emas, istana-istana emas bermunculan satu demi satu. Bagian dalam istana emas bagaikan surga, dengan lingkungan yang dibutuhkan semua makhluk hidup untuk bertahan hidup. Zaman pertama adalah era yang tak tertandingi kejayaannya. Puncak perkembangan alam semesta ini tak tertandingi oleh kedamaian abadi. Kapal emas yang dibangun oleh penguasa Istana Miluo dengan seluruh kekayaan alam semesta ini tentu saja bukan hal yang sepele. Ketika malapetaka kehancuran turun dan kapal emas raksasa itu melewati sungai kekacauan yang tebal dan deras, menghalangi angin panas dan dingin yang memecah permukaan sungai dan berlayar di sungai kekacauan, Tuan Istana Miluo tak dapat menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Kapal emas itu tidak hancur oleh malapetaka kehancuran. Suaranya serak saat ia tertawa terbahak-bahak. Saat ia tertawa, pohon-pohon dao para praktisi dao di perahu emas berubah menjadi abu dan buah dao mereka pun lenyap. Baru kemudian ia menyadari bahwa rekan-rekan Taoisnya telah berubah menjadi tulang belulang putih ketika perahu emas melewati kesengsaraan kehancuran. Tuan Istana Miluo tercengang. Ia berdiri di haluan perahu dan menyaksikan tulang belulang putih rekan-rekan Taoisnya hancur dan runtuh. Tiba-tiba, ia menjerit keras dan bergegas menuju istana-istana di atas kapal emas. Istana pertama kosong. Segala sesuatu di istana telah hancur dan berubah menjadi energi kacau. Istana kedua kosong. Istana ketiga kosong. Tuan Istana Miluo menyerbu masuk ke istana-istana satu demi satu seperti orang gila. Ia bergegas keluar dari istana satu demi satu. Ia berteriak seperti orang gila. Tak ada suku kata dalam jeritannya. Tak ada dao yang tersembunyi di dalamnya. Yang ada hanyalah lolongan kering. Dia tampaknya menderita cedera dao yang sangat parah saat dia menyerbu aula emas berkali-kali, meskipun dia sudah memasuki beberapa di antaranya lebih dari sekali. Ayah, apa yang sedang dia lakukan? Di sungai kekacauan, gadis kecil Qin Lingjun mengangkat kepalanya untuk bertanya kepada ayahnya. Dia sedang mencari hati dao dan hati daonya. Qin Mou melihat pemandangan ini dari kejauhan, lalu menundukkan kepalanya dan berkata kepada Qin Lingjun, hati daonya telah runtuh dan cita-citanya telah runtuh. Dia ingin menemukannya kembali.
Mungkin di masa depan, aku akan seperti dia dan menemukan cita-citaku sendiri dan hati Daoku sendiri. Penguasa istana Miluo mencari berulang kali, tetapi hanya dia yang tersisa di seluruh kapal emas itu. Akhirnya, dia duduk dengan sedih dan menatap sungai kekacauan yang panjang dengan linglung. Perahu emas itu hanyut di sepanjang sungai kekacauan yang panjang. Malapetaka kehancuran sudah dekat, tetapi tidak mampu mengguncang kapal atau dirinya sedikit pun. Hati Dao Master Istana Miluo terasa sunyi, seolah-olah dia akan memasuki jalan kehancuran. Pada saat ini, seorang pria bercambang putih menggandeng tangan seorang gadis kecil dan tiba di atas perahu emas. Tuan Istana Miluo menatapnya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, tatapannya berubah dan pria bercambang putih itu menyapanya sebagai seorang murid. Tamu masa depan? Tuan Istana Miluo membalas sapaan itu dan berkata, aku melihat sesuatu yang bukan milik alam semesta ini dari kalian semua. Kalian sepertinya telah berjalan sangat jauh di masa lalu. Apakah kalian dari masa depan? Guru, aku murid ketujuhmu, kekacauan. Qin Mu berkata, aku kembali ke sini untuk menemuimu. Tuan Istana Miluo menatap mereka dengan linglung dan tiba-tiba bertanya, apakah masa depan baik-baik saja? Masa depan baik-baik saja, kata Qin Mu sambil tersenyum. Tuan Istana Miluo terdiam, dan hati daonya yang sunyi senyap tampak perlahan pulih. Pikirannya kembali, dan dia terhuyung-huyung ke aula emas, berduka untuk teman-temannya, kehidupan, dan tahun-tahun yang telah berlalu. Setelah sekian lama, ia keluar dari aula emas, dan murid ketujuhnya serta gadis kecil itu sudah tak terlihat. Penguasa Istana Miluo kebingungan. Setelah kesengsaraan kehancuran, tibalah saatnya kesengsaraan penciptaan. Ketika kesengsaraan penciptaan meletus, 5 Dao Agung berevolusi. Ketika Dao Agung Taiji berevolusi menjadi segudang Dao Langit dan Bumi, sebuah alam semesta baru pun lahir. Patua Wuya duduk di kolam giok di bawah pohon dunia. Karena bosan, ia mengeluarkan cairan kekacauan primordial dan menggosokkan lumpur ke tubuhnya. Kesengsaraan kehancuran dan kesengsaraan penciptaan memang agung dan spektakuler, tetapi keduanya selalu membuatnya tertutup debu. Saudara Taois Wuya. Ketika Patua Wuya mendengar suara ini, ia melihat keluar dari danau giok dan melihat seorang pria bercambang putih berjalan menghampirinya bersama seorang gadis kecil. Dia segera melompat keluar dari danau giok dan segera mengenakan pakaiannya. Dia terkekeh dan berkata, aku tahu. Kau bukan dari alam semesta ini. Aku melihatmu melompat keluar dari kekacauan. Aku murid ketujuh dari Tuan Istana Miluo, kekacauan. Di masa depan, aku akan mendapatkan manfaat darimu, jadi aku datang ke sini untuk berterima kasih atas bantuanmu. Pemuda itu tersenyum. Saudara Dao memang membantuku di masa depan, tapi aku tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Aku berutang budi padamu, jadi aku hanya bisa kembali ke masa lalu dan menulis surat utang untukmu. Pak Tua Wuya tersenyum. Jadi, kau murid Miluo. Status apa yang kumiliki? Dalam hal senioritas, Miluo harus memanggilku senior, jadi untuk apa aku membutuhkan surat utangmu? Aku bukan anakmu. Lupakan saja, tidak perlu surat utang. Ekspresi Qin Mu ramah. Saudara Dao, lebih baik terima saja. Mungkin akan berguna di masa depan, kan? Setelah selesai menulis surat utang, Pak Tua Wuya menerimanya dengan santai. Melihat ini, Qin Mu dengan ramah mengingatkannya, Saudara Dao, hutang ini tidak akan mampu melewati kesengsaraan penghancuran dan penciptaan. Sebaiknya simpan saja di akar pohon. Pak Tua Wuya melakukan apa yang diperintahkan dan tersenyum. Kau cukup menarik. Ia memandang gadis kecil di samping Qin Mu dan merasa es dan salju itu menggemaskan. Aku melihat seorang gadis kecil di sampingmu saat kesengsaraan penghancuran di zaman pertama. Apakah itu dia? Kenapa dia belum dewasa? Qin Mu tersenyum. Dia lahir di masa depan dan mengandalkan kesengsaraan kehancuran untuk bertahan hidup. Dia telah menyerap kekuatan dari beberapa kesengsaraan kehancuran berikutnya. Hanya kekuatan kesengsaraan kehancuran zaman pertama yang mulai diserap setelah dia lahir, jadi dia hanya bisa tumbuh di zaman pertama. Ada hal aneh seperti itu? Pak Tua Wuya tercengang. Ketika dia melihat bahwa percakapan Qin Mu luar biasa, minatnya terusik. Semakin lama mereka berbicara, semakin dia merasa bahwa orang ini luar biasa. Qin Mu melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda manusia yang tinggal di aula leluhur yang luas. Hanya 5 dewa tertinggi yang berkumpul dan menyeduh, dan 5 dewa tertinggi sedang menunggu untuk dilahirkan. Jangan lihat, tidak ada bagian untukmu. Pak Tua Wuya tersenyum. Miluo telah lama menjaga di sana. Makhluk hidup di tambang pertama telah diambil olehnya ketika mereka lahir. Oh benar, kamu juga muridnya dari masa depan, jadi kamu pasti tahu seperti apa aku di masa depan, kan? Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan sihir Patriark Wuya tak terbatas, dan dapat menembus alam semesta selama ribuan tahun. Tak terhitung praktisi Dao yang telah tunduk untuk melindungi Patriark. Pak Tua Wuya tertawa terbahak-bahak. Kata-katamu sungguh indah, seperti yang diharapkan dari saudara ketujuh keluarga Miluo. Aku sangat menyukaimu. Pada zaman kedua,
Tuan Istana Miluo telah memasuki dunia untuk membantu orang lain dan mewariskan seni, jalan, dan keterampilan ilahi. Jumlah makhluk di dunia berangsur-angsur meningkat, dan ada banyak dewa kuno dan makhluk dari berbagai ras yang mengikutinya untuk belajar dan bertanya. Murid pertama Tuan Istana Miluo masih seorang bocah nakal, dan ia telah menerima ajaran sejati dari Tuan Istana Miluo. Terkadang, ia mewariskan ajaran tersebut kepada gurunya. Pada hari itu, ia bertemu dengan seorang ayah dan anak perempuan yang aneh. Mereka mengamati mereka dengan rasa ingin tahu, tetapi ia tidak dapat mengetahui asal-usul mereka. Hati Agung-Agung bergetar, dan ia bangkit untuk bertanya, dari mana asal kedua dao bersaudara itu. Qin Mu segera berkata, kakak senior Agung-Agung, aku adik ketujuhmu. Aku masuk sekte lebih lambat darimu, jadi aku tidak bisa disebut dao brother. Tuan Muda Agung pertama bingung. Qin Mu bertanya, dari mana asal kakak senior? Tuan Muda Agung pertama berkata, aku lahir di tambang perubahan besar dan awalnya adalah telur. Guru mencerahkanku dan membiarkanku berkultivasi bersamanya. Qin Mu tersadar dan tertawa terbahak-bahak. Tidak heran Tai tidak bisa menang melawan Tuan Muda dan Agung-Agung dan selalu menderita di tangan Agung-Agung. Jadi begitulah. Ia akhirnya menemukan inti masalahnya. Great Cheng adalah roh primordial dari Master Ibu Kota Surgawi dan telah memiliki Great Cheng dari zaman ke-17. Karena itu adalah kepemilikan, pemahamannya dan penerapan jalan perubahan besar selalu sedikit kurang, dan dia ditahan oleh Yang Maha Kuasa berkali-kali, pada akhirnya, dia ditangkap dan ditempatkan di peti mati Dewa Jalan Pemakaman. Kakak senior, apakah guru membawamu ke reruntuhan pengembalian untuk melihatnya? Tanya Qin Mu sambil tersenyum. Tuan Muda pertama Agung merasa senyumnya jahat, tetapi karena dia adalah adik juniornya, dia mungkin tidak akan menyakitinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Mengapa kamu tidak pergi melihatnya? Tanya Qin Mu dengan sabar. Setelah itu, Sang Agung-Agung benar-benar pergi ke reruntuhan pengembalian untuk melihat-lihat. Ia secara tidak sengaja jatuh ke jurang besar zaman kedua dan hampir mati di sana. Ketika Tuan Istana Miluo mendengar berita itu, ia bergegas dan menyelamatkannya. Ia melihat Sang Agung-Agung yang jujur itu, dengan tangan kiri dan kanan, sedang menggendong sepasang gadis yang tampak persis sama. Mereka adalah para dewi reruntuhan yang cerdik. Siapa yang membiarkanmu jatuh? Tuan Istana Miluo menegur, seberapa berbahaya tempat ini? Dengan kemampuanmu saat ini, kau tidak akan bisa menyelamatkan nyawamu jika jatuh. Agung-Agung meletakkan para dewi lubang runtuhan dan menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya. Adik ketujuh memintaku untuk melihat. Adik ketujuh dan ayahnya masih di sini tadi. Ia melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak Qin Mu dan putrinya. Mungkinkah aku tertipu? Agung-Agung menggaruk kepalanya. Ekspresi Master Istana Miluo merosot, dan ia berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun adik ketujuhmu nyata, aku bisa melihat bahwa ia memiliki sifat jahat dan tampaknya bukan orang baik. Kau mungkin akan bertemu dengannya lagi di masa depan, jadi kau harus menjauh darinya. Agung-Agung lolos dari kematian dan mengangguk berulang kali setuju. Master Istana Miluo memandangi sepasang dewi lubang runtuhan dan segera menyadari bahwa mereka luar biasa. Ia berkata, kalian berdua sebenarnya satu orang. Satu pikiran dan dua tubuh, satu tahu dan dua kegunaan. Kalian tidak boleh memperlakukan diri kalian sebagai dua orang. Jika kalian memperlakukan diri kalian sebagai dua orang, pasti akan ada masalah. Mulai sekarang, kalian dapat berkultivasi denganku. Kedua dewi itu diberkati jiwanya dan bersujud. Mohon berikan nama kami, Master. Satu kehidupan dan satu kematian. Tidak ada batasan untuk tahu. Kalian akan dipanggil Wuji. Kepala Istana Miluo berkata, kamu harus berhati-hati terhadap adik ketujuhmu, kekacauan, jangan sampai tertipu olehnya. Kedua wanita itu saling memandang dan tersenyum. Guru, kami pintar dan cerdas, siapa yang bisa menipu kami? Kepala Istana Miluo menggelengkan kepalanya dan merasa sedikit gelisah. Di saat yang sama, ia merasa sedikit aneh di hatinya. Mengapa aku harus menerima murid seperti itu di masa depan? Dia melakukan hal-hal yang agak ceroboh, jadi aku harus memberinya nasihat. Ia pergi mencari Qin Mu, yang sedang tidur nyenyak di langit berbintang di zaman kedua. Alam mimpi menyebar dari kekacauan, dan berubah menjadi alam semesta mini. Putri kekacauan itu bergerak bolak-balik di dalamnya, bermain dengan gembira. Kepala Istana Miluo berdiri di depan alam mimpi, dan seorang pencipta Dao, Qin Mu, tiba-tiba menyembulkan kepalanya dari salah satu alam semesta. Kepala Istana Miluo tersenyum dan mengangguk untuk menyambutnya, hanya untuk melihat pencipta Dao, Qin Mu, berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dipahami siapapun. Ia berteriak kepadanya dengan ekspresi cemas. Master Istana Miluo tidak mengerti apa yang dikatakannya, tetapi tiba-tiba ia melihat alam semesta mini dihancurkan. Bencana kehancuran meletus, dan seluruh Qin Mu di seluruh alam semesta berubah menjadi abu, hanya menyisakan kekacauan. Pencipta Dao, Qin Mu, juga berubah menjadi abu,
tetapi pecahan-pecahan langit agung dan pohon Dao layu tertinggal. Bencana penciptaan kehidupan meletus, dan pecahan-pecahan langit agung dan pohon Dao layu juga hancur, tak ada lagi. Tuan Istana Miluo merenung dalam-dalam dan kembali. Sejak saat itu, Istana Miluo memiliki aturan yang melarang siapapun mengganggu tidur nyenyak Tuan Muda ketujuh. Ia telah bersiap menghadapi hari hujan, dan selagi ia masih bertumbuh di zaman kedua, ia mulai bersiap menghadapi bencana kehancuran. Zaman kedua itu panjang, dan telah melahirkan banyak makhluk cerdas dan kuat. Zaman itu juga telah melahirkan banyak kisah mengharukan, dan kemegahannya tak kalah dengan zaman ke-17. Tuan Istana Miluo telah menjalankan tugasnya untuk mewariskan pengetahuan dan ajaran. Ia mulai membangun ibu kota Giok pertama. Perahu emas digunakan untuk mengangkut dunia. Perahu itu digunakan untuk mengarungi dunia, dan ibu kota Giok digunakan untuk melindungi dunia. Ia berfokus pada penyempurnaan ibu kota Giok dan tidak peduli dengan dunia luar. Maha Guru telah mencapai Dao dan dapat melakukan banyak hal untuknya. Namun, ada seorang guru agung yang datang untuk mengeluh tentang perbuatan Tuan Muda ketujuh dan putrinya. Bagaimana mungkin ayah dan anak itu bisa seenaknya menipu dan menipu orang? Master Istana Miro menanyakan keseluruhan cerita, tetapi itu semua hanya masalah sepele. Tidak ada yang salah dengan gambaran besarnya. Ia berkata, abaikan saja dia. Dia adik juniormu. Jangan memandangnya dengan prasangka. Dia masuk sekte lebih awal dariku. Mengapa kau memanggilnya adik junior? Sang Maha Guru berkata dengan suara teredam, kemampuannya lebih tinggi dariku. Seharusnya dia yang menjadi kakak senior. Dia kembali dari masa depan. Dia dewasa dan teguh dalam bertindak. Di sisi lain, kau lebih impulsif. Sang Maha Guru berkata, dari apa yang kulihat, meskipun apa yang dia lakukan tampak seperti penipuan, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Di sisi lain, kau sering terlihat memiliki niat baik, tetapi sebenarnya kau melakukan hal-hal buruk. Kau seharusnya belajar lebih banyak dari adik junior. Setelah itu, Sang Maha Guru memang jauh lebih teguh. Dia berpikir dua kali sebelum melakukan apapun. Zaman kedua masih hancur. Penguasa istana ingin menyelamatkan semua orang, tetapi ia gagal lagi. Hanya Maha Guru dan beberapa praktisi Tao lainnya yang diselamatkan di ibu kota Giok. Wuji lolos dari kiamat karena ia bersembunyi di alam pamungkas. Penguasa istana Miluo meninggalkan ibu kota Giok yang bobrok itu sendirian. Saat ia menyaksikan kiamat menghancurkan zaman kedua dengan sembrono, ia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Pada saat ini, ia melihat murid ketujuhnya, Qin Mu, dan putrinya berenang bebas di kiamat zaman kedua. Gadis kecil itu menyerap kekuatan kiamat. Dalam kiamat zaman kedua, ada banyak hal yang tidak ada di zaman pertama. Ada tempat sampah dibuang, dan ada ruang yang kacau. Ayah dan anak perempuan itu sibuk di kiamat, tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun kemurahan hati dan kemurahan hati Tuan Istana Miluo sungguh mencengangkan, ia tak kuasa menahan sedikit amarah saat ini dan mendapati Qin Mu dan putrinya, kalian kembali ke masa lalu, pada akhirnya, apa tujuannya? Mengapa harus menyaksikan kiamat terjadi? Mengapa tidak menyelamatkan dunia? Qin Mu dan putrinya berhenti di tengah jalan. Qin Mu menyapa mereka, Guru, saya di sini hanya sebagai saksi untuk menemukan beberapa orang dan hal. Saya tidak akan ikut campur di masa lalu. Lagi pula, saya tidak bisa menyelamatkan mereka. Hanya seorang saksi. Tuan Istana Miluo meneteskan air mata saat mengenang kehidupan orang-orang di zaman kedua. Setiap orang dari mereka telah meninggal dalam kesengsaraan kehancuran, dan kesedihan datang dari hatinya. Setelah beberapa lama, ia bertanya, bagaimana masa depan? Masa depan sangat baik. Qin Mu mengambil setitik kekacauan dan menjadikannya futon untuk diberikan kepadanya. Guru, masih ada kehidupan di zaman ketiga, jadi aku masih membutuhkan guru untuk memasuki dunia dan melampauinya. Sebelum kesengsaraan penciptaan kehidupan di zaman ketiga meletus, Tuan Istana Miluo akhirnya mendapatkan kembali hati Tao dan filosofinya. Ia kembali menatap pemandangan sejarah yang tak berujung di zaman kedua dan menantikan masa depan yang akan terjadi di zaman ketiga. Ia tidak dapat melihat segalanya di zaman ketiga karena masa depan adalah evolusi partikel fisik. Gangguan partikel apapun akan menciptakan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dengan kebijaksanaannya yang kuat, ia tidak dapat melihat masa depan hanya dengan sekali pandang. Ia belum cukup kuat, tetapi ia ingin melihat masa depan, menembus masa depan, dan melihat apakah ia telah berhasil. Pada saat ini, ayah dan anak perempuan kekacauan juga telah memasuki malam kesengsaraan penciptaan kehidupan. Bayangan masa depan tampak kacau dan tak terbatas. Tuan Istana Mycroft hanya punya waktu untuk memelototi ayah dan anak perempuan itu. Kesengsaraan penciptaan kehidupan telah meletus. Ia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi Yang Maha Kuasa, agar Yang Maha Kuasa tidak mati dalam bencana tersebut. Pada saat itu, Sang Agung-Agung tidak memiliki kemampuan untuk menahan kesengsaraan penciptaan kehidupan. Sedangkan Wuji, ia tidak perlu khawatir. Maha Tinggi kelima berevolusi, dan era ketiga pun tiba.
Pak Tua Wuya dan Qin Mu sedang mengobrol santai. Pak Tua Wuya mendesah sedih. 2 era telah berlalu, dan hanya ayah dan anakmu yang bisa dianggap teman lamaku. Miluo terlalu sibuk, dan Maha Tinggi itu bisu. Gadis Wuji itu menjijikan, tetapi hanya ayah dan anakmu yang menyenangkan mata. Mereka menyaksikan saat penguasa istana Milo memimpin Maha Tinggi dan Wuji melewati dunia baru. Alam semesta baru itu sunyi, tetapi kehidupan samar-samar dipelihara. Kekuatan Taiji memungkinkan alam semesta baru ini memiliki lebih banyak kehidupan. Taiji adalah ibu dari segala sesuatu. Penguasa istana Miluo melihat generasi Dewa Kuno Taiji ini. Dewa Kuno Taiji telah menjadi seorang Tao sejak lahir. Ia masih muda dan menyebut dirinya sebagai ibu kota surga. Tiandu telah lama berkultivasi dengannya, tetapi cita-citanya tidak sejalan dengan Miluo, sehingga ia meninggalkan istana Miluo dan mendirikan sekte sendiri. Qin Mu membawa putrinya, Qin Lingjun, ke sana. Tiandu telah mendirikan kota suci Tiandu, dan ketika ia melihat reruntuhan ibu kota Giok, ia mendengar penguasa istana Miluo berbicara tentang kehancuran dan kesengsaraan penciptaan, sehingga ia memiliki pemikirannya sendiri. Ia berencana untuk membangun kota suci yang juga dapat melewati 2 kesengsaraan besar. Qin Mu dan putrinya memiliki 2 kursi di ibu kota surga, sehingga mereka sangat akrab dengan banyak praktisi Tao di ibu kota surga. Mereka memiliki hubungan yang baik. Agung-Agung agak marah, jadi dia mengeluh kepada Miluo, "Kamu harus tenang. Adikmu punya alasan sendiri untuk melakukan sesuatu, jadi tidak perlu kalkulatif." Meskipun istana Miluo dan ibu kota surga memiliki cita-cita yang berbeda, keduanya untuk masa depan, jadi tidak ada perbedaan, kata Miluo. Agung-Agung menjadi sedikit lebih tenang. Era ketiga segera mencapai tahap yang buruk. Para praktisi Tao di ibu kota surga bekerja keras untuk menghadapi bencana kehancuran dan penciptaan yang akan datang. Mereka bertengkar dan memikirkan banyak cara. Hanya Qin Mu dan putrinya yang menempati kursi, tetapi mereka tidak pernah menemukan ide apapun. Pada akhirnya, Qin Mu dan putrinya diusir dari ibu kota surga. Ibu kota surga merasa agak menyesal, "Sahabat Dao, mereka tidak tahu kemampuanmu, tapi aku tahu kemampuanmu bahkan lebih tinggi daripada kemampuanku dan guru. Mereka menganggapmu bajingan, tapi aku merasa setiap kata dan tindakanmu memiliki makna yang dalam. Namun, aku tidak bisa menahanmu di sini, jadi aku hanya bisa mengantarmu pergi. Gerbang ibu kota surga selalu terbuka untukmu, dan kami menunggu kedatanganmu." Qin Mu berkata samar, "Jangan khawatir, saudara Dao, aku akan kembali." Zaman ketiga hancur, dan ibu kota surga hancur total. Ibu kota Giok juga menderita kerugian besar, dan hanya tersisa beberapa praktisi Dao. Hanya beberapa pohon Dao dan buah Dao yang patah? Ibu kota surga menangis keras di tengah kekacauan, dan Tuan Istana Miluo membawa Maha Agung untuk menghiburnya. Seolah-olah mereka berada di perahu yang sama. Pada saat itu, mereka melihat Qin Mu dan putrinya sibuk dalam bencana kehancuran sementara gadis bernama Qin Lingyun masih sibuk menyerap kekuatan bencana kehancuran. Tiandu sangat marah dan hendak menghampirinya untuk berunding, tetapi Miluo menghentikannya. Dia dari masa depan, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan. Apa gunanya kembali jika kau tahu tapi tidak mengatakan apa-apa? Tiandu masih belum bisa meredakan amarahnya. Miluo mengerucutkan bibirnya, dan Tiandu melihat tanah terlantar dan ruang kacau di tengah kesengsaraan kehancuran. Ayah dan anak perempuan itu sedang memindahkan beberapa benda yang lahir dalam kekacauan kedua tempat itu. Kau tidak bisa mengalahkannya. Milo berkata, aku bahkan tidak bisa melihat kemampuannya. Tiandu terdiam. Kekacauan, seperti apa masa depan? Tuan Istana Miluo bertanya lagi pada Qin Mu. Masa depan sangat bagus. Tiandu mencibir. Namun, di era keempat, Qin Mu kembali menyerang. Tiandu tidak menyalahkannya, jadi ia tidak punya waktu untuk mengurusnya. Tiandu memiliki urusan besar, jadi ia ingin menerima ahli bawaan tertinggi kelima dari era keempat di hadapan Tuan Istana Miluo. Ia ingin membuktikan bahwa cita-citanya lebih tinggi daripada cita-cita gurunya, dan kemurahan hatinya juga lebih tinggi daripada gurunya. Seiring ibu kota surga semakin kuat, ia memiliki banyak pengikut. Seni ilahi dan mantra-mantra ibu kota surga juga secara bertahap membentuk sistemnya sendiri. Perbedaan antara seni ilahi dan mantra-mantra Istana Miluo semakin besar. Tuan muda pertama agung sedikit tidak senang karena ibu kota surga memberitahu publik bahwa Istana Miluo tidak ortodoks. Ibu kota surga adalah ortodoks. Ia pergi untuk berunding dengan mereka, tetapi dipukuli oleh orang-orang ibu kota surga. Ketika ia kembali untuk mengeluh kepada Tuan Istana Miluo berkata, kita berdua berjuang melintasi dunia. Apa bedanya siapa yang ortodoks? Setelah beberapa tahun, Maha Agung berkata kepada Miluo, si tua tujuh membuat masalah lagi. Orang-orang memiliki keluhan yang besar, begitu banyak orang datang untuk mengeluh, mengatakan bahwa ia telah melakukan banyak perbuatan jahat. Tuan Istana Miluo melihat tindakan Qin Mu dan tersenyum. Ini semua hal kecil yang tidak berbahaya. Maha Agung, tenangkan hatimu. Setelah beberapa tahun,
lelaki tua Wuya datang menemui Tuan Istana Miluo dan berkata bahwa ibu kota surga telah berbuat jahat dan seorang penghujat. Rekan Taois, mereka akan menghancurkan ortodoksimu. Tuan Istana Miluo tersenyum. Semua jalan dan keterampilan di dunia berasal dari Miluo, jadi kalimat ini mungkin sedikit bias. Saudara Dao, mungkin merekalah ortodoksi sejati. Pak Tua Wuya hanya bisa menyerah. Kehancuran zaman keempat akan datang, dan semua orang di ibu kota surga berkata kepada ibu kota surga, ayah dan anak itu melarikan diri. Jangan ganggu mereka, kita akan menghadapi malapetaka itu. Ayah, apa yang kita lakukan di sini? Qin Lingjun bingung. Ketika dia melihat Qin Mou membawanya ke tempat malapetaka meletus, dia langsung bertanya. Menunggu seseorang. Qin Mou menatap tempat malapetaka meletus. Dia melihat Ki yang kacau bergolak dan membentuk sungai yang panjang. Segera, malapetaka itu akan menyebar ke seluruh alam semesta dan menelan seluruh surga. Tiba-tiba, seseorang jatuh ke sungai dari sungai kekacauan. Seorang raksasa dengan tubuh besar dan kapak raksasa di tangannya. Tepat saat ia akan jatuh ke zaman keempat dari bencana kehancuran, ia mengerahkan kekuatan sihirnya dan melompat keluar dari bencana dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, Qin Mou mengulurkan tangannya dan meraih. Telapak tangannya jatuh ke dalam bencana dan berubah menjadi tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya yang mencengkeram raksasa itu erat-erat dan menariknya ke dalam bencana. Kepala raksasa itu masih berada di permukaan sungai kekacauan. Ia mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada Wei Suifeng dan Xu Jun di atas kapal panjang. Ikuti peta dan selamatkan aku. Setelah mengatakan itu, ia ditarik ke dalam sungai oleh Qin Mou. Raksasa itu jatuh ke dalam bencana kehancuran zaman keempat dan mengayunkan kapaknya. Qin Mou mengangkat tangannya untuk menangkisnya dan tersenyum. Tai, ini aku. Raksasa Tai tertegun dan berteriak, kaulah yang menarikku ke dalam malapetaka. Qin Mou mengulurkan jarinya dan dengan hati-hati menyingkirkan kapak Dewa Yi Agung dari lehernya. Ia tersenyum dan berkata, Saudara Dao, Tuan Istana Miluo juga punya niat baik. Tenanglah. Kapak dewa itu disingkirkan olehnya, dan kembali dikalungkan di lehernya. Bencana dahsyat meletus sepenuhnya, dan zaman keempat pun hancur. Qin Mou segera berkata, tubuh ibu kota surgamu ada di sini, jadi aku akan memberimu rune kekacauan yang dapat membantu roh primordialmu bereinkarnasi ke zaman kelima. Rune itu tidak akan lenyap karena ini. Kau dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apa yang telah dilakukan ibu kota surga. Ibu kota surga akan dilanda bencana kehancuran, jadi ia tidak mengatakan apa-apa dan mencap rune kekacauan itu pada tubuh raksasa Tai. Ketika ibu kota surga dilanda bencana kehancuran, raksasa Tai tercengang. Ia pikir Qin Mou akan menghilang, tetapi ketika melihat Qin Mou masih di sana, ia menghela napas lega. Kekacauan, ia menyimpan kapak Dewa Yi Agung dan menatap Qin Mou dengan ragu. Tuan muda kekacauan? Qin Mou mengangguk sambil tersenyum. Yai menghela napas dan berkata, jika kau menyeretku ke zaman keempat, kau akan memberikan tekanan besar padamu di zaman ke-17. Kedamaian abadi bahkan mungkin hancur karenanya. Rekan Taois, aku sudah sepenuhnya bertahan dalam pertempuran di zaman ke-17. Qin Mou memegang tangan Qin Lingjun, beberapa hal terjadi setelah kau pergi, katanya acuh tak acuh. Alasan aku kembali kali ini adalah untuk memenuhi hal-hal itu dan sepenuhnya menyelesaikan kekosongan di masa depan. Aku masih perlu mencari seseorang yang kurus dan aneh dengan satu mata. Kau seharusnya mengenal orang ini.